Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita akan memulai hari kita bersama dengan Tuhan melalui sarapan rohani, makanan yang bisa menyegarkan hidup kita, yang menjadikan hidup kita lebih berarti. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan. Saya mengambil satu tema, berbahagia kita yang percaya bahwa Yesus Kristus sebagai pahlawan dalam hidup kita. Kata pahlawan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah orang yang menonjol keberaniannya dan pengorbanannya dalam membela kebenaran, ya. Jadi ada sesuatu yang bisa lebih ditonjolkan tentang keberanian dan pengorbanan untuk membela kebenaran orang yang lain. Pembela itu apa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembela itu orang yang menjaga, merawat, atau memelihara secara baik-baik. Kita mau belajar dalam Ibrani 13 ayat 6. Ibrani 13 ayat 6. Saya sudah siapkan. Ibrani 13 ayat 6 berkata demikian. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Kita punya penolong. Kita punya satu pribadi yang layak disebut sebagai pahlawan. Orang yang menonjol keberaniannya dan pengorbanannya dalam membela seseorang atau orang lain. Saya mendapatkan sebuah catatan ciri-ciri pahlawan. Apa ciri-ciri pahlawan? Yang pertama adalah memiliki integritas moral dan keteladanan. Kalau dalam tema yang saya ambil pagi ini, berbahagia kita yang percaya bahwa Yesus Kristus sebagai pahlawan. Yesus Kristus memiliki integritas moral dan keteladanan. Yang kedua, berjasa dalam hal melindungi. Yang ketiga, berkelakuan baik. Kita melihat Tuhan Yesus itu tidak ada cacat celanya. Yang sangat spesial, karakter yang sangat spesial, yang luar biasa agung. Kita belajar sesuai dengan karakter Yesus. Dan keberaniannya menginspirasi dan sangat peduli. Kita berbahagia punya Tuhan Yesus. Dalam Ibrani 13 ayat 6 tadi, kita dengan yakin berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Dalam Perjanjian Baru, kita memiliki satu keyakinan penuh, Yesus Kristus itu adalah penolong. Kita akan ke Perjanjian Lama dalam Yesaya 42 ayat 13. Yesaya 42 ayat 13. Yesaya 42 ayat 13. Tuhan keluar berperang seperti pahlawan. Seperti orang perang, ia membangkitkan semangatnya untuk bertempur. Ia bertempik sorak, ya, ia memekik terhadap musuh-musuhnya. Ia membuktikan kepahlawanannya. Tuhan keluar berperang seperti pahlawan. Dalam Perjanjian Lama, kita sudah diyakinkan Tuhan yang berperang seperti pahlawan. Dalam Hakim-Hakim 6 ayat 12. Hakim-Hakim 6 ayat 12. Hakim-Hakim 6 ayat 12. Hakim-Hakim 6 ayat 12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan. Ciri pahlawan adalah memiliki integritas moral dan keteladanan, berjasa melindungi, berkelakuan baik, memiliki keberanian, inspiratif dan peduli. Ada ciri, ada karakter. Dari tiga ayat yang sudah kita
baca. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang sangat berani. Ini adalah perikop pada saat dalam Hakim-Hakim 6 itu Gideon diangkat menjadi hakim. Dalam hal ini kita belajar. Kita yang sudah berbahagia karena memiliki Tuhan Yesus sebagai pahlawan dalam hidup kita. Kita menjadi satu pribadi yang berarti. Hidup kita menjadi berarti. Hidup kita menjadi berharga. Karena ada Tuhan Yesus yang sudah mengerjakan bagi hidup kita. Mengerjakan keselamatan. Tuhan Yesus mati di kayu salib. Sebagai pahlawan yang gagah berani. Berjuang untuk hidup kita. Memerdekakan hidup kita. Dan menjadikan hidup kita berarti. Kembali ke Ibrani 13 ayat 6. Dengan yakin kita bisa berkata, Tuhan adalah penolongku. Kita memiliki backupan dalam hidup kita ini luar biasa, tidak abal-abal. Allah yang luar biasa dalam pribadi Yesus Kristus. Dia adalah pahlawan dalam hidup kita, yang menjadikan hidup kita berarti. Saya akan tutup dalam Keluaran 15 ayat 3. Keluaran 15 ayat 3. Sudah siapkan. Keluaran 15 ayat 3. Keluaran 15 ayat 3 berbunyi demikian. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Pahlawan perang. Mempertahankan, memperjuangkan. Tuhan Yesus yang sudah rela mati di kayu salib, sudah memerdekakan hidup kita, menjadikan hidup kita berarti. Ada karakter pahlawan yang kita mau teladani dari Tuhan Yesus. Kita sebagai pahlawan-pahlawan dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak Ibu sebagai seorang papa, kepala keluarga berjuang sebagai pahlawan untuk keluarga. Sebagai seorang istri, sebagai mama, pahlawan untuk keluarga. Kita semua, anak-anak berjuang untuk hidup masing-masing. Kita semua mau belajar dengan ciri karakter Kristus tadi. Kristus menjadi penolong, pembela, yang memperjuangkan hidup kita. Dia rela mati untuk menebus hidup kita, menjadikan hidup kita berarti. Kita mau hidup kita yang sudah berarti, kita bisa berarti bagi lingkungan kita, bagi keluarga kecil kita, bagi gereja, bagi masyarakat di mana kita tinggal. Di pekerjaan, di dunia kerja, kita mau berarti bagi perusahaan, bagi lembaga yang kita ada bekerja di sana. Kita mau jadikan berarti. Kita menjadikan hidup kita menjadi lebih hidup. Karena ada Tuhan Yesus yang sudah menghidupkan kita. Menjadikan hidup kita berarti. Demikian renungan pagi, sarapan pagi kita pagi ini. Dan kita percaya. Kita dengan bangga, berbahagia. Memiliki Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebagai pahlawan, sebagai penolong. Dan kita mau sebagai anak-anak Tuhan, kita mau hidup seperti Tuhan Yesus. Memiliki satu kerelaan, berintegritas, berkelakuan baik, memiliki keberanian, menceritakan bahwa Yesus ada dalam hidup kita. Demikian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.